guys, hari ini kita mau RPS SJMA. Stay tune and subscribe. Umum pemegang saham tahunan ini, kami mohon agar para pemegang saham dan seluruh undangan yang kami hadiri di sini tetap berada di dalam ruangan dan tidak meninggalkan ruangan ini hingga seluruh acara selesai. Komisaris Utama Presiden Commissioner Bapak Alvin W. Saryatmaja, Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen Vice President Commissioner and Independent Commissioner Ibu Suryani Zaini, Komisaris Independen, Independent Commissioner, Bapak Glenn M. Surya Yusuf, Komisaris Commissioner, Bapak J. Geoffrey Washer. Presiden Director, Bapak Sutanto Hartono. Direktur, Director, Ibu Harsiwi Ahmad. Direktur, Director, Bapak Imam Sujarwo. Direktur, Director, Ibu Rusmiati Jayasya Putra. Direktur, Director, Bapak David Setiawan Suwarto. Direktur Independen, Independent Director, Ibu Mutia Nadika. Grup SCM terdiri dari 3 lini bisnis utama, yaitu platform media. Nomor 2, konten. Yang ketiga adalah media digital. Lini bisnis platform media mencakup pengembangan atas bisnis 1, televisi free to air, 2, media periklanan luar ruang, dan 3, penyiaran berlangganan televisi satelit. Lini bisnis konten mencakup pengembangan atas bisnis 1, konten produksi dan distribusi, 2, manajemen talent dan influencers, dan 3, manajemen event. Lini bisnis media digital mencakup pengembangan atas bisnis 1, portal digital, dan 2 adalah video online. Di Indonesia, SCM mampu menempatkan SCTV dan Indosiar dalam peringkat 3 besar televisi nasional, memiliki portal digital dengan pengunjung yang menempati urutan yang tinggi di Indonesia, dan platform online video dengan jumlah pelanggan yang bertumbuh pesat. Di samping itu, perseroan juga semakin mengembangkan bisnis bidang konten dengan menghasilkan semakin banyak produk konten berkualitas yang didistribusikan pada jangkauan yang semakin luas. Perseroan berhasil mempertahankan posisi terdepan untuk stasiun televisi free to air TV atau FTA. Hal ini merupakan suatu pencapaian tersendiri bagi grup SCMA, mengingat penetrasi segmen TV FTA yang terus mengalami penurunan di tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan oleh survei Nielsen Indonesia seiring dengan meningkatnya konsistensi penetrasi internet. Selain itu, segmen TV FTA ini juga menghadapi tantangan lain di tahun 2022 menyusul penerapan kebijakan penghentian siaran analog atau analog switch off atau ASO secara bertahap sejak bulan April 2022 yang sekaligus menandai era televisi digital di Indonesia. SCMA terus meningkatkan kualitas layanan dan konten media digitalnya dengan mengandalkan produksi konten original untuk platform OTT yang kami dirikan, video. Kami terus memperkuat posisi kami sebagai platform video streaming nomor 1 di Indonesia. Pada kuartal 4 tahun 2022, berdasarkan laporan media partner Asia, video menempati posisi sebagai platform OTT nomor 1 di Indonesia dalam hal monthly active users, total streaming minutes, subscriber growth, dan number of subscriber. Perseroan dan entitas anak telah membantu perseroan dan entitas anak untuk lebih siap menghadapi migrasi layanan televisi analog ke televisi digital hingga mengurangi efek negatif akibat migrasi tersebut. Beragam platform media yang kami miliki juga menjadi kekuatan tersendiri bagi grup SCMA untuk meraih hak siar atas konten-konten premium dengan biaya yang lebih efisien. Di antaranya konten premium eksklusif tersebut adalah NBA, English Premier League, hingga FIFA World Cup Qatar 2022. SCTV dan Indosiar tetap mempertahankan performanya sepanjang tahun 2022 dengan audience share pada peringkat pertama dan kedua untuk all 5 plus all time, all 11 cities, all TV audience share berdasarkan data kepemirsaan dari Nielsen. Bahkan performa audience share tersebut semakin menguat di kuartal 4 tahun 2022.
Indosiar mencatatkan dirinya sebagai stasiun TV nomor 1 dari tanggal 12 Juni sampai dengan 29 Oktober 2022, kecuali tanggal 4 sampai 10 September 2022 dan 9 sampai 14 Oktober 2022. Sedangkan SCTV menjadi stasiun TV nomor 1 dari sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan sekarang. Berhasil meraih kesuksesan yang membanggakan dengan menjadi official broadcaster dan memiliki seluruh hak siar eksklusif ajang olahraga dunia FIFA World Cup Qatar 2022 yang berlangsung mulai dari tanggal 20 November 2022 hingga 18 Desember 2022. Berdasarkan laporan Nielsen, acara tersebut sangat dinikmati oleh semua kalangan dan menjadi program nomor 1 dengan peringkat audience share rata-rata lebih dari 30%, serta menempatkan perseroan di peringkat nomor 1 di setiap slot waktu untuk semua 64 pertandingan atau setara dengan 222 jam pertandingan. Tahun 2022, Max Parabola menjadi penyedia layanan TV satelit direct to home atau DTH, memfokuskan dirinya untuk memperluas wilayah layanannya dengan mencakup wilayah di Indonesia yang tidak terjangkau oleh jaringan terrestrial dan memiliki estimasi 3,46 juta pengguna rumah tangga aktif. Selain itu, Max Parabola juga memberikan kualitas gambar yang jernih dan berbagai konten yang lengkap. Kualitas secara ekstensif dan memperluas jangkauan distribusi melalui entitas anaknya, antara lain PT Indonesia Entertainment Group atau IEG, PT Cinemark Indonesia atau Cinemark, PT Visual Indonesia Indomedia Produksi atau VIP, PT Screenplay Cinema Film atau SSF, PT Indonesia Entertainment Produksi atau IEP, PT Screenplay Produksi atau Screenplay, PT Surya Kreasi Film atau Sky Films, PT Amadeo Abadi atau Amadeus Cine Magna, PT Frontera Intermedia atau Frontera, serta entitas asosiasi PT Tri Mitra Eka Kata atau BIS Entertainment, yang membanggakan untuk dinikmati oleh masyarakat Indonesia melalui platform FTA, OTT, dan bioskop layar lebar, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun juga luar negeri. Performa yang positif terus diwujudkan oleh perseroan dengan optimalisasi transformasi digital dengan membentuk ekosistem bisnis konten dengan menjadikan grup SMA sebagai House of Influencer melalui kolaborasi manajemen talent, bisnis influencer, dan IP event yang dilakukan oleh berbagai entitas anak perseroan, diantaranya DRM menjadi one-stop digital playground bagi artis dan kreator. DRM mengeluarkan lagu-lagu hits dari beberapa artis Indonesia sepanjang tahun 2022, sedangkan Famous All Star atau FAS sebagai perusahaan yang bergerak di industri pemasaran melalui bisnis influencer dan platform sosial media, pada tahun 2022 tercatat menaungi lebih dari 26.000 brand dan 117.000 influencer di Indonesia dengan menyelenggarakan beragam event skala besar, diantaranya Idea Fest, Synchronize Fest, dan sebagainya. Kesuksesan Idea Fest menjadi event tersebut salah satu event yang ditunggu-tunggu dan menjadi ajang kolaborasi serta inspirasi bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk menghasilkan karya-karya baru. Untuk talent management, perseroan melalui One ID Entertainment hadir untuk merevolusi industri talenta dan hiburan yang menekankan pada bidang digital, konten, dan komunitas talenta berbakat. Selain artis-artis eksklusif berbakat dan boys group Unity yang sudah berada dalam naungan manajemennya, One ID juga menciptakan girls group baru yang diberi nama First di tahun 2022. Perseroan juga memiliki Stream Entertainment yang mengelola artis-artis unggulan pemenang dari program ajang pencarian bakat yang diadakan oleh Indosiar maupun SCTV. OTT nomor 1 di Indonesia berdasarkan data Media Partner Asia atau MPA untuk kuartal keempat 2022. Video menempati posisi pertama di atas View dan Netflix dan merupakan pemain OTT global untuk monthly active user, MAU, total streaming minutes, subscriber growth, dan number of subscribers. Di tahun 2022, video terus memperkuat posisinya sebagai the home of sports dengan menjadi official broadcaster dari berbagai konten premium olahraga seperti English Premier League, FIFA World Cup Qatar 2022, UEFA Champions League, NBA, dan lain sebagainya. 2022. Selain itu, KLY juga menampilkan konten video live streaming dari berbagai event yang menampilkan artis-artis papan atas. Pada tahun 2022 terdapat lebih dari 600 project live streaming dengan jumlah lebih dari 25 juta penonton. KLY juga berhasil mencapai lebih dari 113 juta monthly active user dan lebih dari 1 miliar monthly page views.
SCTV dan Indosiar masih menjadi kontributor utama pendapatan perseroan setelah sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Pendapatan konsolidasi perseroan mengalami peningkatan sebesar 20,27% dari 5,93 triliun rupiah menjadi 7,13 triliun rupiah. Pertumbuhan ini terutama dikontribusikan oleh FIFA World Cup Qatar 2022 dan juga semakin berkembangnya platform OTT video milik grup SMA. Video sendiri mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 110,7% pada tahun 2022. Dengan pencapaian ini, maka grup SMA berhasil memperoleh tingkat pertumbuhan pendapatan di atas rata-rata pertumbuhan pendapatan iklan di Indonesia. Yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk sebesar 846,36 miliar rupiah pada tahun 2022, turun 37,19% dibandingkan 1,35 triliun rupiah pada tahun 2021. Total aset SMA pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar 10,96 triliun rupiah. Kegiatan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan berfokus pada 4 bidang kegiatan, yaitu penanganan bencana alam, sosial kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.